bahwa dia anak Allah. Dan dia sudah membuktikan dari sejak lahir sebagai manusia besar penuh hikmat dan melayani. Terus menderita, disalib, mati dan dikubur, lalu bangkit, kemudian naik ke surga pada hari ke-40. Ketimbang sebagai ibadah dan selebrasi kebangkitan Yesus Kristus. Betul? Jadi terkadang membuat satu ritual kebangkitan itu sesuatu yang sangat ditekankan. Tapi makna mendasar kebangkitan Yesus itu tentang ibadah dan penyembahan itu menjadi sesuatu yang dinomorduakan. Ya, wajar saja tiap tahun akhirnya hanya sekedar perayaan. Ya, saya tidak menyindir gereja manapun. Waktu saya kecil, saya bergereja di satu gereja tradisional ya. Dan itu bahkan melakukan bersama bapak saya waktu itu, subuh-subuh keluar dari rumah, datang ke kuburan. Baris gitu ya, dan bawa obor. Nah, saya ikut aja karena saya masih kecil ya, saya belum ngerti kebenaran. Dan itu berlangsung tiap tahun. Nah saudara, kita mau melihat sesuatu yang luar biasa. Bahwa kebangkitan Yesus bukan sekedar bicara tentang keluar dari kuburan. Oke? Kalau sampai di situ, maka makna atau signifikansi daripada kebangkitan Yesus itu tidak ada artinya. Karena sesungguhnya itu adalah prosesi di mana di ujung dari proses itu ada keselamatan yang Tuhan sediakan. Next slide coba. Nah, saudara. Jadi apakah ini lompat? Yang kedua ya? Oke, nah lanjut. Atau juga kebangkitan Yesus bukan sekedar bicara fakta. Fakta apa? Fakta sejarah. Bahwa dia bangkit. Memang dia bangkit. Siapa yang percaya dia bangkit? Boleh angkat tangan? Saya pengen lihat. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit? Cuma saya pengen semuanya. Kalau ada yang angkat tangan berarti nanti habis ini konseling. Enggak. GKKD pasti percaya, amin. GKKD itu doktrinnya percaya kepada kebangkitan Yesus. Tetapi saudara, kita buka mata lebar-lebar. Banyak juga orang yang mengatakan bahwa kebangkitan hanya sekedar fakta sejarah. Bahwa memang betul dia bangkit. Ya, ini contoh orang non-Kristen yang menghadiri ibadah perayaan kebangkitan Yesus mengakui bahwa kebangkitan Kristus adalah sebuah fakta. Next, sebuah fakta. Ya. Tetapi mereka tidak mengambil langkah signifikan akan memaknai secara agung dan suci akan kebangkitan Yesus. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Orang boleh saja datang ikutin ibadah tiap tahun. Ya memang betul dia bangkit. Ini buktinya di Alkitab ada tertulis. Kalau saudara mau jalan-jalan mungkin ke Yerusalem ada kuburannya. Bisa lihat. Apakah sampai di situ? Kalau ahli teologi ini sangat senang mengkaji, mendalami dengan berbagai metode untuk membuktikan bahwa memang dia bangkit. Betapa panjang prosesnya kalau dia tidak percaya Tuhan dengan metode supaya dia bisa percaya bahwa dia bangkit. Dan sekarang tidak sedikit orang percaya menurut fakta yang bahwa Yesus bangkit. Hanya sampai di situ. Coba Bapak Ibu tanya keluarga inti yang belum percaya Yesus. Tahu nggak dia bahwa Yesus bangkit? Tahu ya? Dia ada di ayatnya. Tapi saudara, persoalan ada titik kritis di situ di mana harusnya mereka sampai kepada langkah untuk memaknai kebangkitan Yesus sebagai sesuatu yang suci, yang agung. Itu signifikan. Artinya ada makna tentang proses yang ujungnya orang akan memiliki hidup yang kekal. Sangat disayangkan banyak orang hanya berhenti sampai melihat Yesus bangkit sebagai hanya sebuah fakta. Tapi tidak sampai kepada iman. Orang bisa lihat fakta bahwa Yesus bangkit, tapi belum tentu dia beriman tentang fakta itu. Dua hal yang berbeda. Kalau fakta, itu betul menjadi fakta kalau dengan proses analisa, dengan logika, dengan metode, dan kesimpulannya adalah betul dia bangkit. Tapi perkara iman, bicara tentang sesuatu yang di atas akal logika manusia. Dan itu hanya datangnya dari anugerah Tuhan. Next, saudara. Jadi bukan tentang sekedar fakta sejarah bahwa dia bangkit, tapi saya mau sampaikan di sini ini menjadi esensi. Karena Yesus Kristus adalah siapa? Anak Allah. Yang percaya katakan amin. Tadi lagunya tuh luar biasa. Ya, anak Allah Yesus namanya.
Itu lagu sangat lama ya Bapak Ibu. Ya. Waktu Pak Agus kecil nyanyinya udah ada belum Pak? Sudah ada Pak? Wah, beri umurnya udah panjang lagu ini ya. Anak Allah Yesus namanya. Kenapa? Karena syairnya memang alkitabiah sekali. Dia tidak akan berhenti sepanjang zaman. Karena itu Bible Bapak Ibu. Anak Allah Yesus namanya. Amin. Ya. Kenapa saudara? Dia bukan sekedar fakta bahwa dia bangkit. Karena Yesus Kristus anak Allah. Artinya bahwa seorang pribadi itu punya histori, punya sejarah hidup, punya journey. Betul tidak Bapak Ibu? Saya lahir di keluarga orang Batak. Lalu saya besar jadi orang Batak juga. Gak mungkin jadi orang Jawa. Walaupun nama saya Jawa. Kalau saya menikah dengan, misalnya beda saya lah ya. Ada yang belum menikah, orang Batak dengan Jawa. Apakah jadi dia Jawa? Enggak, tetap Batak. Tapi punya pasangan Jawa misalnya. Nah saudara, yang namanya anak itu satu pribadi. Dia punya proses lahir, remaja, dewasa, dan meninggal. Jadi ada takdir, ada perjalanan yang Allah Bapa tentukan buat Yesus Kristus. Mau terima atau tidak orang di dunia ini, dia tetap anak Allah. Mau kita percaya atau tidak, dia tetap anak Allah. Karena takdir. Perjalanan Yesus, kenapa harus jadi manusia? Kenapa harus lahir di keluarga tukang kayu? Kenapa nggak elit dikit lah? Juragan bakso mungkin. Atau mungkin juragan pengusaha mall apa? Kenapa enggak? Kenapa dia lahir dalam keadaan sulit banget hidupnya? Dicaci maki, dilempar. Kenapa nggak yang bagus-bagus dikit lah gitu? Nah saudara yang kasih, ya. Ini yang menjadi esensi. Bahwa dia anak Allah. Dan dia sudah membuktikan dari sejak lahir. Sebagai manusia besar penuh hikmat dan melayani. Terus menderita, disalib, mati dan dikubur. Lalu bangkit, kemudian naik ke surga pada hari ke-40. Nah saya mau lanjut sedikit. Kita lihat slide ini. Ini adalah peristiwa yang unik. Tadi kayaknya gambarnya sama dengan di flyer ya. Mirip-mirip ya yang flyer pembicara. Nah, saya nggak sengaja nih mirip, bukan ketemu aja di Google saya ambil. Nah, saudara, ini ada peristiwa yang unik. Yang percaya katakan amin. Amin. Coba lihat kiri kanan, tanya, unik nggak menurut kamu kebangkitan Yesus? Coba tanya, lihat, dengarkan jawabannya. Coba unik nggak? Kalau nggak unik berarti nggak ada bedanya dong Yesus dengan yang bangkit pada hari-hari zaman dulu. Ada. Alkitab mencatat, ada orang perempuan laki-laki juga bangkit dari kubur. Tapi bukan Yesus itu. Bukan. Karena Yesus unik. The only one. Amin. Satu faktanya. Karena keilahiannya, Markus 15 ayat 39 itu tertulis sangat jelas ya. Markus pasal 15 ayat 39. Waktu kepala pasukan berdiri berhadapan dengan dia, itu Yesus, melihat matinya demikian berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Yang berkata bukan pendeta. Yang berkata itu kepala pasukan yang menganiaya Yesus waktu disalib. Dia berkata sungguh orang ini anak Allah loh. Kalau bukan kekuatan Allah tanpa dia sadari, dia nggak bisa berkata demikian. Nah, keilahian Yesus yang membuat Yesus bisa bangkit pada hari ketiga. Ini yang dipersoalkan teman-teman di tetangga sebelah. Tentang keilahian. Kalau mau ngomong banyak, mau debat lama nggak bisa habis. Udahlah percaya saja bahwa memang dia ada keilahiannya. Amin. Ya, saya sekolah teologi juga S2. Kalau bicara debat nggak bisa habis, aku nggak bisa habis. Kalau mau lengkapnya tanya Tuhan nanti kalau kita sudah ketemu Tuhan. Wah gampang amat Bang Santoso jawab. Ya memang kalau diajak berdiskusi nggak bisa habis, tapi bisa kita pelajari di Alkitab. Pendekatan-pendekatan tentang keilahian Tuhan. Setuju ya? Siapa yang percaya Yesus itu Allah? Saya pengen lihat lagi yang angkat tangan.
Amin. Nah, memang ini sangat ringan kalimatnya, saudaraku. Tapi keilahian Tuhan itu menunjukkan bahwa dia bangkit. Itu sebabnya dia bangkit. Dan pada waktu dia jadi manusia, dia menjadi pribadi untuk menjangkau manusia. Kemanusiaan Tuhan itu memiliki keilahian Allah sehingga Yesus bisa bangkit. Kalau enggak, maka dia tidak beda dengan pada zaman itu juga ada laki-laki perempuan yang bangkit. Keilahian itu yang membedakan kebangkitan dua. Yang nomor 2 ini, kita lihat. Ya. Nomor 2 dulu ya. Karena kematian yang mendahului kebangkitan. Nah ini, kenapa sih repot-repot Tuhan Yesus harus mati? Ya kan? Kenapa harus datang ke dunia dalam keadaan menderita? Atau kenapa turun ke dunia? Buat Santoso yang berdosa ini dari atas saja tinggal klik tombol bertobat. Betul nggak? Kenapa Filipi 2 ayat 5-11 dengan mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang hamba dia jadi manusia? Kenapa sih repot-repot gitu ya? Pernah nggak mikir saudara? Betul nggak pernah? Pernah ya? Kalau saya pernah. Kenapa sih repot-repot? Sekarang ngomongnya kan, kalau nggak ngapain saya ngomong kok nggak pernah. Kenapa sih? Nah kematian Yesus itu pada zaman Yesus hidup menjadi berita yang begitu buruk. Masa seorang Tuhan dia bisa mati? Bodoh amat kata mereka. Masa Yesus mati? Tuhan itu mati. Dan pada zaman itu ini menjadi satu tragedi besar. Yang orang berasumsi perbuatan orang-orang yang tidak percaya Yesus mempercepat kematian Yesus atau prematur. Padahal dia datang ke dunia untuk memulihkan dunia. Dan ada yang berkata, Pak Mahkamah Agama, bunuh dia. Seolah-olah mereka yang mempercepat kematian Yesus. Betul nggak, saudaraku? Sehingga Yesus nggak usah lama-lama. Kalau makin lama di dunia, makin banyak yang bertobat. Makin banyak penataan lingkungan masyarakat makin bagus seperti kerajaan Tuhan. Dan para penjahat akan rugi, nggak dapat omset. Mahkamah Agama makin sombong. Orang Farisi makin tambah banyak waktu itu. Betul tidak, saudaraku? Nah, kita lihat, coba buka lagi slide-nya. Memang dia harus mati terlebih dahulu sebelum bangkit. Karena sudah ditetapkan oleh Allah. Ini unik. Orang harus mati supaya bangkit. Dan kebangkitan Yesus tidak sama dengan kebangkitan perempuan laki-laki di zaman Yesus hidup pada waktu itu. Alkitab mencatat ternyata juga pernah ada yang bangkit dari kubur pada waktu itu. Tapi apa bedanya dengan Yesus? Jangan samakan dengan zaman sekarang. Kalau nonton medsos itu ya di mana-mana. Horor ya, ada yang udah mati bangkit. Nah, saudara, kita melihat keunikannya apa? Karena ada satu ketetapan Tuhan bahwa anak Allah, Yesus namanya, harus datang ke dunia, harus mati, dan harus bangkit. Kebangkitan adalah keharusan. Sebab jika tidak demikian, tidak ada jalan menuju surga. Yesaya 53, itu adalah ketetapan Tuhan. Yang terakhir, kenapa dia unik? Ini peristiwa yang tidak disangka-sangka, saudaraku. Waktu Yesus bangkit dari kubur, apa bedanya tubuh Yesus dengan pada waktu dia masih hidup di dunia? Tubuh Yesus di dunia tubuh yang sementara. Tapi ketika Yesus bangkit, dan itu sudah digariskan, bahwa dia bangkit dengan tubuh kemuliaan. Genuine, otentik, yang tidak pernah bisa habis. Itu tubuh kemuliaan. Tubuh yang otentik. Kenapa di peristiwa tidak disangka-sangka? Karena dialah satu-satunya pribadi yang bangkit dibandingkan perempuan laki-laki yang tadi. Yang tubuhnya tidak bisa disentuh. Yang tubuhnya tubuh kemuliaan, tubuhnya tubuh yang tidak akan pernah habis. Betul, saudaraku? Dan itu merupakan satu kesulungan. Artinya dalam 1 Korintus 15 ayat 23, dialah yang sulung. Artinya bahwa memang dia yang pertama-tama ada dengan tubuh kebangkitan seperti itu. Dan kita sebagai pengikutnya akan mengalami berkat-berkat di balik kebangkitan Yesus.
Kita menjadi sulung dari antara yang lain. Yesus menjadi sulung dari antara yang lain. 3 fakta unik. Selanjutnya saya akan tidak lama-lama, saudaraku. Apa yang dikatakan tentang kebangkitan Yesus? Kita sudah baca tadi Lukas 24 ayat 36 sampai 46. Ya. Silakan diklik ya. Kebangkitan Yesus Kristus adalah realita firman Allah. Yang percaya katakan amin. Kebangkitan Yesus itu bukan teoritis. Kebangkitan Yesus bukan sekedar pajangan atau gambar-gambar poster-poster yang di mana-mana. Kebangkitan Yesus bukan sekedar flyer atau backdrop yang dibuat. Tapi kita harus percaya bahwa ini realita firman Allah. Kenyataan. Pasal 39, lihatlah tanganku dan kakiku. Kenapa sih harus ditunjukkan? Karena banyak orang gak percaya pada waktu itu. Gak mudah percaya kepada sesuatu yang sudah mati dan bangkit. Sekalipun mereka pernah dengar di kitab nabi-nabi, kitab Musa. Gak mudah. Gak mudah, betul gak saudaraku? Saudara, ketika melihat orang sakit sembuh, awalnya langsung percaya gak? Kadang-kadang manusia cenderung tidak percaya. Ah, masa sih? Ya. Nah, cerita biasa gitu kan. Ini baru ngecat tembok, ditulis, jangan sentuh tembok baru dicat. Datanglah orang yang penasaran. Oh, baru dicat. Ah, masa sih? Pegang. Oh iya. Itu bawaan orok ya. Kecenderungan orok, ingin tahu. Kalau belum dibuktikan, gak percaya. Yesus tahu manusia itu gak mudah percaya. Bahkan lambat percaya. Yang setuju katakan amin. Saya juga belajar sama dengan Bapak Ibu ya. Proses percaya itu karya Tuhan. Tapi bisa terjadi kalau kita mau kerja sama Tuhan. Kita bisa cepat percaya gak kepada firman Allah? Bisa. Kalau kita melibatkan Roh Kudus memimpin kita. Tapi kalau kita gak mau melibatkan Roh Kudus, sulit percaya. Seperti orang-orang ini. Kaget melihat seperti hantu. Akhirnya Yesus buat keputusan, lihat tanganku, lihat kakiku. Udah lihat? Sama gak dengan kakimu? Sama gak dengan tanganmu? Ya. Aku sendiri ini bro. Ini aku. Kalau datang ke rumah saudara tiba-tiba seperti itu, saudara lari gak? Gak ngeri ya? Bu Tina gak ya? Biasa? Oh pingsan. Ya biasa. Datang nih. Hai Bu Tina. Ini aku nih, ini tanganku, ini kakiku. Ini aku. Pingsan. Pernah gak saudara kedatangan wujud yang mungkin agak-agak aneh? Pernah datang di rumah Bapak Ibu gak? Dalam mimpi pernah gak? Apa di mimpi datang yang muka serem, ya, mata merah, ada tanduknya. Saudara dia datang. Udah bela-belain datang orang sebut, hei hantu ya, ini hantu bukan? Enggak, kalau hantu itu tidak ada daging dan tulang. Unik ya. Ini bukan Gasper gitu ya. Hantu, kartun hantu. Ada daging, ada tulang. Ada dan tulang di sini. Nah, saudara, raba yuk, raba. Ya. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Saudara, waktu murid-murid bersama Tuhan di bumi, mereka dekat. Dan mereka mudah percaya, karena kelihatan dengan mata. Mereka mudah percaya itu Tuhan, karena Yesus buat mujizat di depan mata mereka, betul gak? Tapi perihal kebangkitan Yesus dari antara orang mati, kok mereka murid-murid Yesus gak mudah percaya pada waktu kubur Yesus kosong. Petrus dengar dari Maria, belum langsung percaya, masa sih? Padahal waktu bersama Yesus di bumi, Petrus cepat percaya. Kenapa? Manusia cenderung lebih cepat percaya dengan apa yang dilihat, betul gak? Manusia cenderung cepat percaya kalau dia udah rasain dan pegang. Sampai Thomas pun harus demonstrasi juga kan. Yang paling sulit percaya Thomas. Dia pegang. Mas, pegang mas. Oh iya. Ini, gas tombak nih. Nih, lihat nih. Nih, jebol paku nih. Pegang. Baru dia percaya. Padahal sebenarnya kalau kita belajar Thomas, itu orang yang paling akurat dari sekian murid Yesus. Karena orang yang akurat itu teliti, detail, harus dibuktikan. Ya, kalau saya sisi positif melihat Thomas itu orang yang butuh keakuratan tinggi.
Cuma negatifnya dia lambat percaya. Jadi orang kinestetik. Oke, nggak usah bahas ke sana. Nah, kemudian ini realita firman, yang percaya katakan amin. Ya, saudara, tapi hari ini mungkin Yesus tidak datang ke rumah saudara dengan seperti itu lagi. Dengan menunjukkan kaki, tangan, lambung yang bolong. Atau ada? Ya puji Tuhan kalau masih cara demikian. Tetapi saudaraku, ini pembuktian pada mereka yang pernah ketemu Yesus bersama Yesus pada waktu Yesus masih hidup. Bahwa realita firman Allah itu adalah jelas ada. Nah, ketika Yesus lakukan itu, next slide. Ya. Bahwa mereka bisa percaya setelah Yesus memperlihatkan dan Roh Tuhan membuka pikiran mereka. Next, habis ini aja langsung buka semua. Dikatakan di dalam Lukas 24 ayat 45, yang belakang ditarik dulu, yang pola kerja Allah. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Di dalam bahasa Inggris New King James Version-nya adalah He opened their understanding. Understanding itu pengertian, bukan pengetahuan Bapak Ibu. Itu beda. Orang boleh banyak tahu Alkitab, tapi belum tentu dia mengerti Alkitab. Orang non-Kristen di luar sana sedang membedah Alkitab. Saudara sepupu kita sedang membedah isi Alkitab. Mereka tahu seluk-beluknya. Tapi sayangnya mereka nggak paham. Tidak understanding. Karena understanding itu pekerjaan Roh Allah. Roh kebenaran, Yohanes 16 ayat 13. Dia akan menuntun setiap orang pada seluruh kebenaran. Dia yang menuntun. Jadi, pada waktu Yesus sudah memberikan pengetahuan bahwa dia bangkit, gak cukup ternyata. Betul? Karena mereka belum langsung percaya, mereka melihat ini seperti hantu, mereka gugup. Baru Roh Kudus, Allah melakukan sesuatu yang lain, dia membuka pikiran mereka. Ia membuka. Ia mewahyukan. Ia memberi pencerahan. Realita firman Allah bisa dipahami oleh mereka yang terbuka kepada pekerjaan Roh Kudus. Coba buka di Yohanes 16:13, silakan next slide. Tetapi apabila ia datang roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran Allah. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yang percaya katakan amin. Yohanes 16 ayat 13 bicara tentang bahwa pengertian tentang firman Allah, sesuatu yang konkret terjadi kalau kita terbuka kepada suara Roh Kudus. Kalau kita berjalan bersama Roh Kudus. Pak, saya berjalan kok sama Roh Kudus, kapan? Terakhir kapan? Gimana berjalan dalam Roh Kudus? Roma 8 ayat 5, orang yang hidup dalam roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Itu sebabnya saat teduh itu jangan menjadi hal yang dikesampingkan Bapak Ibu. Waktu teduh pribadi, perenungan yang dalam, itu membuka mata hati kita akan eksistensi Roh Kudus yang membawa kita mengerti dan kita berubah. Kenapa baca Alkitab jadi bosan? Kenapa hafal ayat Alkitab kok gak ada perubahan? Di luar sana maksud saya. Kenapa kita baca Alkitab kok sama aja ya Bang? Saya sudah 5 kali bolak-balik, lulusnya 5 kali Kejadian sampai Wahyu Bang. Puji Tuhan, selamat Bapak Ibu. Memang GKKD gak ngeluarin sertifikat ya. Selamat. Tapi saya mau kasih tahu yang terpenting. Ketika kita membaca, kita terbuka gak dengan Tuhan lewat rohnya. Memberikan pengertian. Orang-orang yang berkumpul, itu murid-murid Yesus, belum langsung percaya lihat kaki Yesus, lihat tangan Yesus, sampai Tuhan bukakan sendiri pikiran mereka. Dan baru mereka percaya. Artinya apa? Kebangkitan Yesus akan menjadi kenyataan yang indah sejauh kita membuka diri, berjalan bersama Roh Kudus siang dan malam. Maka kita akan berasa sekali arti kebangkitan Yesus. Bukan cuma tahu,
Bukan cuma hafal ayat. Bukan cuma buat kalimat-kalimat indah mungkin dilaminating dan jadi pembatas Alkitab. Bapak Ibu Saudara, ini adalah realita firman Allah. Saya lagi belajar mengajar dalam hikmat Tuhan. Ya, ada seorang rekan saya, seorang pengajar juga hamba Tuhan. Waktu saya mau ngajar, saya minta tips sama dia. Pak gimana? Pak, Bapak siapin bahan kalau mengajar. Tapi Bapak terbuka dengan wisdom on the street katanya. Hikmat, istilah hikmat di jalanan. Artinya hikmat sambil jalan tuh pasti muncul dari Tuhan. Dan saya praktekin. Ya, itu luar biasa. Jadi apa yang saya siapkan terkadang itu ketika saya sampaikan berbeda. Tapi saya sudah siapin bahan. Saya sudah siapin. Bukan cuma saya doain orang sakit libatkan Roh Kudus. Waktu saya mengajar pun saya minta. Terkadang saya berbahasa Arab waktu mengajar. Tapi dalam hati. Saya pernah, audiensnya bukan gereja, sekolah. Tapi saya simpan. Tuhan berikan saya hikmat. Dan itu ketika saya sampaikan dan saya feedbacknya. Pak, kok tepat ya Pak pengajaran Bapak, kok cocok sama saya. Puji Tuhan. Saya bilang dalam hati saya, Roh Tuhan bekerja dalam diri saya. Itu kata-kata hikmat keluar. Perkataan hikmat keluar. Bapak Ibu, apakah sesuatu yang aneh? Bagi orang-orang atau murid-murid Yesus, itulah aneh Yesus bangkit. Padahal sudah Yesus katakan selama Yesus masih hidup, dalam kitab Nabi, kitab Musa, akan bangkit pada hari ketiga. Harusnya kamu gak aneh dong kalau saya bangkit, betul gak? Tapi kenapa kamu aneh melihat saya kayak hantu? Karena imanmu tidak mampu memahami kehadiranku. Aku harus singkapkan dulu, aku bukakan lu pikiran, baru kamu percaya bahwa betul kebangkitan Yesus adalah real, adalah realita. Amin. Buktinya apa Pak? Nah kita lihat berikutnya. Slide berikutnya. Memahami kebangkitan Yesus sebagai dimensi supranatural dalam dimensi natural. Apa pula itu? Ya kan? Supranatural bukan supra X, bukan ya. Ya. Gini, natural itu kita memahami sesuatu melalui proses analisis. Metode dengan logika kita juga libatkan. Kita ngerti. Oh, kenapa ekonomi Indonesia mengalami penurunan? Itu natural. Belajar ilmu ekonomi, oh gini karena ini, karena ini, karena ini. Tapi supranatural itu kita pahami sesuatu di atas logika, bicara tentang pengalaman spiritual kita. Tentang kepercayaan kita kepada sesuatu yang menurut naturalnya nggak masuk. Nah, saya mau kasih tahu kebangkitan Yesus Kristus adalah menyediakan satu dimensi supranatural bagi orang percaya untuk hidup di dunia secara natural. Saudara masih makan minum? Setelah Yesus bangkit, saudara percaya, saudara masih makan minum? Ada yang bilang, oh enggak Pak, saya mau seperti Yesus. Supranatural. Nggak usah makan, nggak usah minum, ya udah selesai. RIP gitu ya. Nah. Saudara masih jaga kesehatan? Masih. Udah makan banyak aja, makan yang apa saja yang masuk ke mulut makan. Ada kesembuhan ilahi kok. Kalau sakit, saudara salah. Itu kebangkitan abal-abal namanya. Kebangkitan Yesus enggak gitu. Kita percaya kebangkitan tapi hidup kita enggak mau belajar selaras dengan prinsip-prinsip. Nah, supranatural bicara coba di klik. Saya mau jelaskan sedikit, ini penting. Ayat 41. Klik. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambil dan makannya di depan mata mereka. Yesus makan juga ya. Yang makan ikan goreng lagi ya. Ikan apa ini? Bang, kira-kira bang. Ikan di sana ikan apa bang waktu itu? Ikan Petrus. Kalau di rumah saya ikan lele. Pecel lele. Ya. Ini unik saudara. Dia pakai untuk mengvalidasi ya bahwa dia seorang pribadi yang punya tubuh kemuliaan, punya kuasa supernatural, tapi dia juga bisa makan seperti kalian.
Makanya ikan goreng juga, dia ingin memvalidasi, aku udah bangkit. Apa yang ada di rumahmu? Oh, ikan gorengnya, sini kau makan. Dia makan ikan, bisa gigit kan, gigi masih ada ya. Habis tuh ikan gorengnya, hebat memang betul dia Tuhan. Ini sebenarnya nguji-nguji Yesus juga ya. Siapa yang pernah nguji Yesus? Angkat tangan. Siapa yang pernah nguji Yesus? Benar gak dia penyembuh? Coba kita lihat nih, ini sakit parah nih. Benar gak dia penyembuh? Nantang ini Yesus nih. Siapa yang pernah nguji Yesus? Di Alkitab, iblis menguji Yesus ya. Kalau kau jatuhkan tubuhmu ke bawah, akan ada yang menangkap kamu, betul gak? Saya pernah nguji Yesus, tapi enggak, sekarang enggak. Siapa yang pernah nguji Yesus? Nah, ibu pernah, ibu jujur sekali, puji Tuhan. Terkadang kita nguji Yesus, betul enggak? Kita nggak usah hidup sehat lah, nanti dia sembuhkan juga, itu nguji Yesus namanya. Ada doa di rumah, tapi bertengkar terus. Ini nguji Yesus kan? Benar gak bela saya Tuhan Yesus di rumah saya? Yesus bilang, hebat amat kamu nguji saya. Siapa lu? Kebangkitan Yesus cukup menjadi solusi buat kita. Gak perlu Yesus disalibkan 2 kali. Tinggal kita ambil. Dan ini maksudnya, ya, realita firman itu penting. Realita kebangkitan Yesus penting. Kita pahami yang kita alami. Kalau kita berjalan sama Roh Kudus. Supranatural itu berkat buat anak Tuhan. Di dalam naturalnya kita. Percaya katakan amin. Saudara, kita berkata-kata sama musuh kita. Kalau bukan karena karya Tuhan, supranatural itu wujudnya firman Allah. Kita gak bisa mengampuni dia. Udah sampai sakit hati, udah gak ada lagi tempat untuk disakitin. Kita masih ampuni dia. Itu supranatural. Karya kepercayaan kita kepada Tuhan membuat kita bisa datang di situ membuktikan bahwa kita kasihi dia. Amin. Saya dalam bulan lalu konseling, coaching guru tuh menyenangkan ternyata. Secara online. Tuhan bekerja, saya bilang ketika saya melayani online pakai Zoom, saya pengen Tuhan jamah guru yang di depan mata saya. Dan tidak beberapa orang guru menangis ketika konseling. Saya tidak tanya tapi terbuka. Kok bisa? Karena saya berdoa Tuhan, saya mau mereka ketemu Tuhan. Saya mau mereka mengalami pertobatan. Saya mau mereka mengalami transformasi. Ternyata masalah keluarga mereka cukup pelik. Ada yang mulai sakit, cancer segala macam. Wah ngeri sekali. Tapi saya cuma bilang Tuhan sembuhkan Anda. Tuhan Yesus sembuhkan Anda. Itu lihat Zoom, nangis. Beberapa kali guru, Tuhan saya kok aneh bisa Tuhan bawa sampai ke sini ya. Gak pernah kebayang saya ketemu orang-orang seperti ini. Tapi hati mereka buat pendidikan besar sekali. Cuma mereka tak berdaya. Saya bilang terima kasih Tuhan. Tuhan sembuhkan mereka. Jadi ketika saya Zoom itu saya praktekkan karya supranatural. Ya, saya bicara dengan keilmuan saya. Tapi saya sambil berdoa Tuhan jamah dia. Supaya tidak sia-sia sesi Zoom ini. Selesai. Dan ada lagi guru yang lain. Oke Pak, ketemu lagi konseling. Jadi konselingnya bertahap. Tiap minggu, 1 minggu sekali. Dan dia senang sekali. Karena masalahnya sangat berat. Sangat berat. Tapi saya berdoa Tuhan. Beberapa kali saya doa konseling saya akhiri dengan doa. Saya bawa aja berdoa. Supaya dia ketemu Tuhan. Supaya ketemu dengan sumber jawaban. Nah saudara yang terkasih, apa yang terjadi? Bahwa Tuhan Yesus ingin menyatakan kuasa supranaturalnya dengan cara pandang natural murid-murid pada waktu itu bahwa betul dia bangkit. Jadi kita belajar saudara bahwa kuasa Tuhan itu bekerja lewat karya Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13 supaya orang yang buta mata hatinya bisa percaya kepada Tuhan. Kita gak perlu pakai trik-trik untuk menginjili orang, betul? Kita tidak perlu memakai cara-cara supaya mereka cepat-cepat percaya Tuhan. Itu bukan urusan kita. Urusan Tuhan adalah membuat orang bertobat. Urusan kita ngomong. Jangan ambil tugas Tuhan, mempertobatkan orang gak bisa. Mau cara A, B, C, D tapi orang bertobat gak bisa. Pertobatan urusan Roh Kudus. Bagian kita ngomong aja, ngomong. Yesus Tuhan, Juru Selamat, Penyembuh, Guru Agung. Selesai. Tutup dalam doa. Saya perhatikan gitu. Jangan asumsi, nanti kalau dia gak bertobat gimana? Ya, jangan dipikirin, itu urusan Tuhan.
Nah, saudara terkasih, memahami kebangkitan Yesus sebagai dimensi ukuran supranatural di tengah dunia yang natural. Yuk kita sebarluaskan kuasa Tuhan ini, amin. Sebarluaskan. Call to action sekarang apa di slide terakhir sahabat. Tentang kebangkitan Yesus bahwa dia sudah bangkit. Pertama, kebangkitan Yesus Kristus adalah garansi, katakan garansi. Untuk memperoleh hidup yang kekal. Tidak ada yang bisa menggantikan makna ini. Kecuali mereka yang tidak membuka hati kepada Tuhan. Di luar sana. Kekristenan yang otentik adalah kekristenan yang mempercayai kebangkitan Yesus sebagai garansi. Untuk orang berdosa masuk dalam kerajaan Allah. Itu saja. Dan kita harus beritakan itu kepada banyak orang. Harus beritakan. Jangan tidak pernah tidak beritakan. Saudara, yuk GKKD Bogor beritakan itu sekarang. Bergiat. Mumpung masih ada waktu. Mumpung masih siang. Sebelum datangnya malam. Bukan karena mumpung masih jadi PKS. Enggak. Memberitakan Injil bukan karena PKS. Memberitakan Injil adalah tugas semua orang percaya. Amin. Yang kedua, apa yang kita lakukan dengan kuasa kebangkitan Yesus? Next. Kita akan alami beberapa hal ini. Kebangkitan Yesus Kristus adalah fondasi harapan yang kokoh dan teruji. Roma 5 ayat 2-5. Amin. Bahwa pengharapan kepada Tuhan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan. Pertama, ya. Kalau saya sebutkan, nanti saudara sambut dengan kata amin, mau? Pertama, kebangkitan ekonomi. Kebangkitan ekonomi. Kebangkitan ekonomi. Prinsipnya uang harus jadi hamba dalam diri kita. Bukan uangnya banyak atau enggak, uang harus jadi hamba. Jangan sampai uang menjadi tuan atas hidup kita. Kita habis, diporotin terus. Kedua, kebangkitan peran suami. Dikit ya, karena suami dikit di sini ya. Istri nggak usah amin, nanti ada bagiannya. Kebangkitan para suami. Kebangkitan peran suami. Jadilah kepala. Alkitab berkata, hai suami, kau kepala dari istri. Jangan dibalik. Kalau sinetron suami takut istri, itu cerita. Itu suami jadi di mana? Saya beberapa kali nonton sinetron itu. Lucu juga ya, tapi itu kadang realita juga sih. Ya. Nah saudara, kebangkitan peran suami jadi kepala. Bahasa Latin kepale ya, kepale itu sumber. Kepala itu artinya dalam bahasa Latin sumber. Sumber berkat, sumber pengarahan, sumber arahan, perlindungan dari suami. Aduh berat kali tugas suami ya, udah cari duit, jadi pengayom, pendamping, pengawas, semuanya inspektorat segala macam. Bahasanya keren banget ya, inspektor ya. Semua udah penjaga. Ya. Hai suami, bersyukurlah. Amin. Amin. Kok aminnya kecil sih? Amin para suami. Amin. Jadi kepala. Yang ketiga, nah ini dia. Kebangkitan peran istri. Kebangkitan peran istri. Jadi penolong yang sepadan. Ya. Jangan ambil jadi nomor 1, 2. Tetap nomor 3. Nomor 2 itu si itu tuh. Isinya Raja Asa ya. Isabel itu kan. Di Alkitab kan dia mengambil alih suaminya, tugas suami. Amin. Ya, coba suami yang dekat sama istri bilang, tetap kuat ya, tetap kuat ya. Coba bilang yang dekat sama istrinya, tetap kuat ya, tetap kuat ya. Tetap kuat. Emang kenapa sih bang? Enggak. Tetap kuat aja, ya kan kita harus kuat. Amin. Kemudian yang keempat, kebangkitan dari watak inferior. Inferior tuh kayak pecundang ya, apalah saya ini mentalnya di bawah terus, cacing dan tanah liat. Kan ada ayatnya bang, nah hati-hati gunakan ayat itu, jangan sembarangan ya. Ya, dikasih tanggung jawab sama pemimpin melayani. Aduh apalah aku nih bang, cacing dan tanah liat beneran jadi cacing loh. Bukan itu maksud ayatnya. Mentalitas inferior tuh kayak merasa gak berguna, rendah diri, gambar dirinya belum pulih. Padahal sudah ditebus oleh darah Yesus, kau berharga di mata Tuhan. Amin. Apa yang kita targetkan jadi pemenang atas jiwa kita. Kita memenangkan jiwa kita.
dari segala pemikiran yang inferior. Yang kelima, nah, ada anak muda di sini? Kebangkitan generasi pemuda atau Yosua. Mana? Amin? Mana pemuda? Oh, Karudi masih muda ya, amin dia berarti. Ya, puji Tuhan masih muda ya. Gak apa-apa masih muda. Nah, visioner. Sedikit saya akan sampaikan. Kenapa visioner? Ada seorang doktor di psikologi namanya Muhammad. Dokter Muhammad apa? Saya pernah share juga di grup. Dia psikolog. Dia bilang begini, anak-anak Indonesia di zaman milenial atau post milenial ini atau generasi Z. Mereka tidak lagi wondering kepada sekitar. Tidak curiosity, tidak punya rasa ingin tahu. Dan terutama yang berbahaya, mereka tidak curiosity, tidak wondering kepada suara hatinya. Dan mereka ikut tren. Dia singgung, apakah semua anak muda harus buat konten? Apakah anak muda harus terus semua dalam dunia digital? Dia singgung. Dan banyak anak muda tidak wondering lagi kepada suara hati mereka. Padahal kalau kita belajar, Tuhan berbicara dan mengerjakan sesuatu yang spesifik kepada anak-anaknya. Yusuf tidak akan menjadi Daud. Dia menjadi pemimpin Mesir. Daud tidak akan pernah jadi Yusuf. Karena Tuhan punya takdir buat hidup Daud sebagai raja. Paulus tidak akan pernah jadi Musa. Karena Tuhan takdir buat Paulus ada raja, rasul bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan Musa tidak pernah jadi Paulus karena dia harus memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Walaupun dia lemah lembut. Kadang pelin-pelan. Anak muda, halo? Anak muda visioner itu dia dengarkan Tuhan dalam batinnya. Bukan berarti Anda nggak boleh buat konten, silakan. Tetapi jangan terjebak dengan tren yang umum sehingga melupakan, tidak wondering lagi kepada suara Tuhan dalam hati Anda. Padahal Tuhan masih berbicara dulu, sekarang, dan selamanya. Itu sebab kenapa ada Yusuf, anak Yakub yang jadi pemimpin di Mesir, di negeri orang lain. Kenapa ada Daud masa muda jadi raja? Kenapa ada Paulus mantan penganiaya orang Kristen kok jadi rasul? Kenapa ada Musa? Kenapa nggak pilih yang jago ngomong jadi pemimpin orang Israel keluar dari Mesir? Kenapa? Semua karena Tuhan berkehendak. Karena Tuhan punya ketetapan destiny buat setiap orang. Sebab itu anak muda, dengarkan suara Tuhan dalam batin saudara. Amin. Itu generasi Yosua. Kebangkitan Yesus akan memberikan jalan bagi anak muda untuk menemukan jalan hidupnya. Sejauh dia wondering kepada suara Tuhan. Dan si Dr. Muhammad bilang begini, mungkin inilah yang disebut dalam satu buku namanya The Death of Expert. Kematian akan keahlian. Kalau mereka tidak dengar suara Tuhan, mereka sama rata dengan orang, ingin jadi seperti orang lain, tapi sebenarnya di dalam hatinya ada satu tugas yang diabaikan. Itu namanya expert, the death of expert, kematian tentang keahlian diri. Karena tidak menjadi diri sendiri. Dalam diri sendiri ada kekuatan. Kebangkitan Yesus. Kenapa tidak orang lain disalibkan? Kenapa harus Yesus? Karena takdir Allah mau harus Yesus yang disalibkan. Terakhir, kebangkitan gereja Tuhan Yesus Kristus. Yang pada katakan amin. Kebangkitan GKKD, amin. Apa intinya? Kita harus menghargai otentisitas, keunikan, keaslian gereja Tuhan di muka bumi. Tidak boleh kita tambah atau kurangi, dan bergeraklah bersama Roh Kudus. Itu gereja Tuhan. Amin. Contoh gereja mula-mula, itu otentisitas dan pergerakan Roh Kudus sangat nyata. Tidak ada politisasi dalam gereja. Yang ada politisasi dari Roh Kudus. Karena dia kepala gereja, amin. Yuk kita semua komsel-komsel terbuka sama Roh Kudus. Pasti ada mujizat, kita gak bosan ke komsel. Kalau kita buka hati kepada pergerakan Roh Kudus, kita tidak akan bosan pemuridan, tidak akan bosan bergereja, ibadah minggu, gak akan bosan. Karena kita buka diri kita, Roh Kudus bisa buat mujizat setiap saat. Kita rindu mujizat setiap hari di sini, amin. Ibadah kita harus ada mujizat, karena Roh Kudus roh pembuat mujizat. Dia bukan pribadi yang kita bisa batasi. Kebangkitan Yesus adalah kehidupan yang indah, nyaman, ekspresif sejauh kita berjalan bersama Tuhan. Kalau Roh Kudus berbicara, jangan tahan-tahan.
Kalau Roh Kudus suruh saudara berdoa buat orang lain, berdoa, jangan tahan-tahan. Kalau Roh Kudus suruh bilang penginjilan, lakukan, jangan tahan-tahan. Karena kalau udah lewat waktunya, this is not right time. Udah lewat bro. Aku suruh kau kemarin, kau minta sekarang. Karena kairos Tuhan itu gak bisa 2 kali. Yang tahu hanya Tuhan. Amin.